Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita melanjutkan pelajaran tasrif dari nol, dan ini adalah pertemuan yang kedua. Pertemuan pertama kemarin selesai ya? Pendahuluan. Selesai? Baik. Sekarang kita masuk di pembahasan bab 1. Di pembahasan bab 1. Buku ini terdiri dari 3 bab. Bab 1 tentang fiil, bab 2 tentang isim, bab 3 praktek dari pembahasan yang ada di bab 1 dan bab 2. Artinya, jika kita mampu memahami dengan baik apa yang ada di bab 1 dan bab 2, itu akan membantu kita untuk memahami praktek yang ada nanti di bab 3. Di bab 3. Dan kalau sebaliknya, kita tidak terlalu paham bab 1 dan bab 2, maka akan berat memahami bab 3, bab praktek. Karena dalam praktek itu tergantung ilmu dasar yang antum pahami di teorinya. Di teorinya. Maka sangat ditekankan di bab 1 dan bab 2 ini, jika ikhwan demikian pula akhwat ada yang belum dipahami, jangan malu, angkat tangan dan bilang belum paham. Kita akan berusaha memahamkan sesuai dengan apa yang dibahas oleh ulama bahasa Arab, ulama tasrif. Tentunya tidak bisa keluar. Tidak bisa keluar dari situ supaya nanti tidak muncul kaidah yang baru. Jadi bab 1, bab 2 ini isinya teori. Pengenalan. Di bab 3 baru mempraktekkan teori yang kita telah kenal. Kita masuk langsung. Bab 1 tentang fiil. Fiil kita sudah kenal di nahwu. Bagi yang sudah belajar ilmu nahwu sebelumnya. Tapi anggaplah jika ada yang baru ikut sini, maka di sini akan dikasih tahu apa itu fiil. Lihat di buku dikatakan fiil adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan disertai oleh waktu. Fiil adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Itu ada artinya. Ada maknanya. Pada dirinya.
itu dalam diri kata itu terdapat sebuah arti. Dan disertai oleh waktu. Dalam artinya itu, dalam maknanya ada waktunya. Apakah lampau, atau sekarang, atau akan datang. Dalam menerjemahkannya, itu ada waktunya. Waktu dulu diterjemahkan telah, atau waktu sekarang disebut dengan atau diterjemahkan dengan kata sedang, atau waktu akan datang. Itu artinya fi'il. Itu artinya fi'il. Tidak keluar dari ini. Tidak keluar dari ini. Misalnya nanti kita akan pelajari banyak nanti tentang fi'il dari berbagai macam jenis dan bentuknya. Serta berbagai macam sudut pandangnya. Ada dilihat dari waktunya, ada dilihat dari lafadznya. Ya, nanti ada juga dilihat dari bangunan katanya. Jadi nanti kita akan pelajari dari banyak hal tentang fi'il. Tapi sekarang ini ana ingin mencontohkan sama antum, fi'il itu selalu punya makna pada dirinya dan ada waktunya. Misal, kalau kita katakan sebuah kata dalam bahasa Arab, ada kata dhahaba. Dhahaba ini fi'il. Berarti dia punya makna pada dirinya. Apa makna dhahaba? Dia maknanya biasa diterjemahkan pergi. Biasa juga nanti digunakan, kadang maknanya diartikan hilang. Itu dhahaba. Bisa diterjemahkan seperti itu. Iya. Ini kalimat dhahaba punya makna pada dirinya. Apa artinya? Pergi. Hilang. Tapi dalam artinya ini, terjemahannya ini tadi seperti ini, ada waktunya. Ada waktunya. Waktu itu bisa lampau, bisa sekarang, sedang, bisa akan. Dan nanti antum akan diajarkan kapan diartikan telah. Kapan diartikan sedang atau akan dalam bentuk lafadznya. Nanti antum akan diajarkan polanya, bentuknya. Dan ini karena kita belum pelajari, maka anak katakan kalau ada bentuk seperti ini, dhahaba. Iya. Di awalnya tidak ada salah satu dari 4 huruf. Tidak ada di awalnya itu huruf ya yang dikenal dengan huruf ya yang disebut oleh ulama nahwu, mereka singkat dengan kata anaitu. Artinya tidak ada di awal kata ini, tidak ada huruf hamzah atau nun atau ya atau ta. Iya. Kalau tidak ada huruf ini, di awal kalimat, di awal kata, maka itu maknanya lampau. Itu untuk dasar pengetahuan sebagai orang yang mulai dari nol. Iya. Orang yang mulai dari nol. Jadi ini bukan pengajaran untuk santri yang bentuk seperti ini. Tapi untuk memang orang yang dari nol, yang mau tahu sekedar lihat lafaz, oh ini bentuk ini. Saya katakan, kalau ada ini huruf, ya, ini hamzah, nun, ya, ta di awalnya. Maka terjemahannya nanti ini bisa sedang atau akan. Kalau ada ini. Dipahami ini? Kalau ada. Kalau tidak ada,
maka artinya lampau. Apa terjemahannya lampau? Telah. Ini pemahaman untuk yang dari nol. Berarti ini kan dhahaba pergi. Tidak ada hamzah di awal, tidak ada nun, tidak tambahan ya, tidak ada tambahan tak. Berarti tinggal antum terjemahkan dari kata pergi ini, terjemahkan waktu. Karena penyertaan fi'il ada waktunya. Waktunya apa? Bisa lampau, bisa sekarang, bisa akan. Ana sudah kasih antum ilmu dasar. Kalau tidak ada ini, tambahan di awal kata. Tidak ada hamzah, tidak ada nun, tidak ada ya, tidak ada ta. Salah satu dari 4 huruf itu. Yang diringkas untuk mudah dihafal, anaitu. Bisa juga dibalik, tidak harus anaitu. Bisa juga nanti kita bilang apa? Naaitu. Naaitu. Bagaimana saja mudah kita hafal. Ini 2 ringkasan ini dikenal dalam ilmu nahwu, ilmu bahasa. Di nahwu juga sorof. Bisa antum hafal dengan kata ana itu, bisa juga na itu. Paham kan? Bisa juga kalau kita Indonesia biasa kita dengar ya kata Anita. Mana yang mudah dihafal? Kan ini sama terkumpul. Hamzah, nun, ya, ta. Anda paham? Artinya kalau ada ini, ada ana itu, atau na itu, atau Anita, sudah. Itu pasti nanti terjemahannya ini. Sedang atau akan. Kalau ada itu. Tapi kalau tidak ada, maka terjemahannya bentuk lampau. Diterjemahkan apa nanti? Tambahkan kata apa? Telah. Misalnya tadi, kita contoh nyata. Dahaba, kan punya arti pada dirinya. Pergi atau hilang. Tapi kan ini bentuk lampau, tambahkan kata telah dalam terjemahannya. Berarti apa arti lengkapnya? Telah pergi. Anda paham ini? Jelas ini? Contoh lain lagi misalnya. Ana katakan sama antum. Kataba. Apakah ada ana itu di awalnya? Tidak ada. Berarti itu bentuk apa? Bentuk lampau. Ini artinya kalau kita buka kamus, kataba, menulis. Kan waktu itu di kamus tidak ditulis. Berdasarkan teori baru antum bisa terjemahkan. Ini saya maknakan telah, sedang, atau akan. Itu kan dalam penggunaan. Di kamus tidak ada ditulis. Di kamus cuma ditulis arti dasar. Sekarang, kalau ini kataba. Arti dasarnya di kamus menulis. Tapi kalau tidak ada ana itu, maka itu kata lampau. Apa antum terjemahannya? Terjemahkan lengkap. Apa? Antum dapat lagi kata misalnya qoro'a. Arti dasarnya dalam kamus membaca. Tidak ada ana itu di awalnya. Apa berarti artinya? Apa artinya? Telah membaca. Anda paham ini? Tapi nanti ini kata-kata ini tadi kan 3. Saya ubah itu yang pertama dari dhahaba menjadi yadhabu. Ya, dari kataba menjadi yaktubu. Dari tadi ini qoro'a saya ubah menjadi yakro'u. Ya. Kalau diubah ada huruf ana itu di awalnya, maka ini ihtimal terjemahannya. Tambahkan kata sedang atau akan dari terjemahan awal. Tadi antum sudah hafal kan? Sudah dapat tadi artinya dhahaba. Apa tadi dhahaba? Tambahkan waktunya. Apa tadi dhahaba? Telah pergi. Sekarang ada ana itu. Maka apa terjemahannya?
sedang, atau akan pergi. Kan dia bisa dua itu nanti. Tergantung orang yang berbicara. Dia bicara ceritakan sekarang, sedang terjadi atau nanti akan. Dipahami nih? Jadi ini bisa dua artinya. Jadi yadhabu. Ada tambahan ini, ana itu di awal. Langsung berubah artinya. Yang jelas pemahaman dasar ini fi'il. Kalau ada huruf ana itu fi'il. Fi'il. Dan terjemahannya ada makna pada dirinya dan punya waktu. Kalau ada ana itu waktunya sedang atau akan. Tadi yaktubu. Apa tadi artinya kataba? Telah menulis. Sekarang yaktubu. Sedang atau akan menulis. Qoro'a tadi. Apa artinya qoro'a? Telah membaca. Kalau yakro'u sedang atau akan membaca. Itulah fi'il. Tinggal nanti tambahkan kata terakhir, ada namanya kata kerja perintah. Nah, itu mudah. Itu mudah sekali. Kalau maknanya memerintah, tulislah. Bacalah. Pergilah. Itu pasti kata kerja. Kalau maknanya apa? Perintah, itu lebih mudah. Karena dia bisa diketahui dari maknanya. Kalau ini bisa diketahui dari lafadznya. Tidak ada huruf ana itu, bentuk lampau. Kalau ada huruf ana itu berarti bentuk sekarang atau akan. Jelas? Ini pemahaman dasar untuk fi'il. Paham berarti fi'il? Fi'il adalah kata yang punya makna pada dirinya. Dan dalam maknanya itu ada tambahan waktu. Dipahami ini fi'il? Saya ulangi dua ketentuannya. Fi'il, kata punya makna pada dirinya. Dipahami ini? Dan ketika dia punya makna dirinya, dalam dirinya ada waktunya. Telah, sedang, atau akan. Jelas fi'il? Selesai. Berikutnya. Fi'il terbagi menjadi beberapa pembagian. Ditinjau dari beberapa sisi. Ditinjau dari beberapa sisi. Tergantung sisi pandangan kita. Kita pandang dari arah mana. Yang pertama, dan ini pembagian yang terkenal bagi kita yang sudah belajar nahwu, karena pembagian ini berserikat antara nahwu dan sorof. Pembagian ini berserikat antara nahwu dan sorof. Pertama, fi'il ditinjau dari sisi penunjukan maknanya dan waktunya. Dilihat dari makna dan waktunya. Tadi saya sudah isyaratkan sedikit. Lewat kata dhahaba dan yadhabu. Itu isyarat sedikit, tapi saya belum sebutkan namanya. Kalau dhahaba apa namanya? Kalau yadhabu apa namanya? Di sini akan dikasih tahu namanya. Dilihat dari makna dan waktunya, satu, dia bisa disebut dengan fi'il madhi. Apa itu fi'il madhi? Ketika antum katakan ini fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Saya ulangi, fi'il madhi adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum waktu berbicara. Antum berbicara sekarang, itu telah terjadi sebelumnya.
Berarti kata singkatnya dalam bahasa kita, fi'il madhi ini kata kerja lampau. Ini kan pengertian menurut ulama sorof. Kalau disebut fi'il madhi, berarti dia adalah fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang terjadi sebelum berbicara. Artinya kita kabarkan sekarang itu sudah pernah apa? Terjadi. Diringkas, disingkat menjadi kata kerja lampau. Terjemahannya pakaikan kata apa? Telah. Yang kita terjemahkan tadi itu telah, itu fi'il madhi. Itu disebut dengan fi'il apa? Disebut dengan fi'il madhi. Kata kerja lampau. Lihat contoh di buku. Kataba, telah menulis. Jalasa, telah duduk. Fataha, telah membuka. Di buku itu di salah ketik ya. Di situ fataha tertulis telah menulis. Telah membuka. Dahaba, telah pergi. Kita terjemahkan pakai kata telah. Karena dia fi'il madhi. Ini hanya sekedar contoh 4 kata. Di sana ada ribuan kata fi'il madhi. Fi'il madhi. Iya. Yang paling pokok adalah cara memaknainya. Ketika antum punya ilmu dia adalah fi'il madhi, maka terjemahkanlah pakai kata telah di awalnya. Dipahami ini? Tadi ini kata ba, fataha tadi tidak ada, sini tambah. Kemudian dahaba tadi sudah, sini tambahannya juga jalasa. Bisa antum tambahkan kata lain lagi. Banyak sekali kata di sana. Pokoknya ketika antum tahu dia adalah kata madhi, pakaikan kata telah. Dipahami kan? Dipahami ini? Ketika tahu, fi'il apa ini? Kata kerja apa ini? Lampau. Bahasa Arabnya fi'il madhi. Langsung pakaikan kata telah. Itu kan sudah makna, setengah makna itu. Telah. Karena kan fi'il itu selalu punya 2 makna. Waktu sama terjemahannya. Misalnya kataba, telah menulis. Kan dua terjemahannya. Kalau antum sudah tahu satu itu sudah setengah. Itu sudah setengah. Tinggal lihat kamus. Paham kan? Contoh misalnya ya. Ana contohkan sama antum. Untuk menunjukkan bahwa kalau antum tahu jenisnya dia adalah madhi, lampau. Itu sudah setengah ilmunya antum. Dalam menerjemahkannya. Misal. Antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab. Ya. Gosala. Ini gosala kata kerja lampau. Disebut dalam istilah bahasa Arabnya fi'il madhi. Selalu fi'il terjemahnya 2 kata. Fi'il terjemahnya selalu 2 kata. Paham kan? Terjemahan pertama kan ini fi'il madhi tambahkan kata apa? Ya? Telah. Sisa 1. Tinggal cari arti gosala. Gosala tertulis di kamus mencuci. Berarti terjemahkan. Berarti kalau antum tahu ini, itu sudah setengahnya. Kan tinggal tambah setengah lagi, maka akan utuh maknanya. Dipahami ini? Langsung telah mencuci. Dipahami ini? Paham ya? Jelas ya? Dipahami ini? Iya. Kita contohkan lagi satu. Siapa yang mau ditunjuk? Kita contohkan sekarang. Iya. Kata khoroje. Khoroje ini kata kerja lampau. Paham kan? Apa makna awal? Telah. Tinggal antum tanya saya, apa makna khoroja? Keluar, kan begitu. Khoroja keluar. Setelah antum tahu 2 itu maknanya, makna dasarnya ini khoroja di kamus keluar. Kata tadi berdasarkan teori. Berarti maknanya apa? Telah keluar. Dipahami ini? Ini
bagusnya orang kalau tahu ilmu sorof. Karena dia tahu bentuk. Ini bentuk lampau. Dipahami ini? Selesai. Itu yang pertama. Nanti ribuan kata seperti itu. Ribuan kata seperti itu. Tapi ini ilmu dasarnya namanya, teorinya. Iya. Berikutnya yang kedua. Ada namanya fi'il mudhari. Ya. Ada namanya fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Kalau fi'il madhi, alhamdulillah sudah kita ketahui. Sekarang apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari lihat adalah kata yang menunjukkan atas kejadian sama yang terjadi pada saat berbicara. Antum berbicara itu sedang terjadi. Iya. Atau setelah berbicara. Jadi antum ngomong sekarang terjadinya sebentar setelah antum ngomong. Dipahami ini? Artinya fi'il mudhari ini kata kerja sekarang atau akan. Inilah yang terjemahkan tadi. Antum terjemahkan sedang atau apa? Akan. Kalau antum dapat fi'il mudhari, maka terjemahkan dengan kata apa? Sedang atau apa? Akan. Ciri-cirinya tadi, ana sudah kasih tahu antum sebelumnya. Cuman tadi belum ada namanya. Dia diawali oleh huruf anaitu atau naaitu atau apa tadi? Anita. Terserah antum mau hafal yang mana. Dipahami nih? Kalau ada itu huruf, maka fi'il menjadi fi'il mudhari. Dipahami ini? Dan fi'il mudhari itu kalau kita mencari dasarnya, fi'il mudhari itu diambil dari fi'il madhi. Jadi fi'il madhi itu kata pertama. Setelah itu pecahan keduanya namanya fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari ini diambil dari madhi. Tinggal ditambahkan huruf anaitu. Kalau antum tambah huruf anaitu, maka jadi fi'il mudhari. Karena dasarnya adalah fi'il apa? Dasarnya fi'il apa? Madhi. Dipahami nih? Kapan antum tambah huruf anaitu dari fi'il madhi, maka menjadi fi'il mudhari. Tinggal nanti mungkin antum penasaran ini anaitu kapan saya tambah ya, kapan saya tambah hamzah, kapan saya tambah nun, kapan saya tambah ta. Itu tergantung terjemahan karena huruf itu ada maknanya. Ada maknanya, tidak sembarang ditambah. Tidak sembarang ditambah. Itu kan tadi ada, berarti kan ada hamzah. Terus apa tadi? Ada nun, terus ya, terus tak. Ini 4. Ini hamzah maknanya saya. Laki atau perempuan. Kan dhahaba pergi. Kalau saya pergi, saya sedang pergi. Saya akan pergi. Tinggal tambahkan hamzah. Paham kan? Ini terjemahannya saya. Kalau nun, ini terjemahannya kami. Iya, yang 2 orang ke atas, kami. Ini kan, itu jadi ada maknanya. Ini terjemahannya saya, ini terjemahannya kami. Ya. Kalau ya, terjemahannya pada dasarnya dia. Paham kan? Dia. Itu kalau ya. Kalau dia sedang pergi atau dia akan pergi, pakaikan ya. Paham kan? Iya, pakaikan ya, ganti. Kalau tak, terjemahannya bisa 2. Bisa terjemahannya kamu. Dan bisa terjemahannya dia perempuan.
dia perempuan. Kalau tadi ini ya, dia laki. Itu penggunaan namanya. Penggunaan namanya. Paham kan? Itu tinggal diganti-ganti nanti di awal. Yang penting dia jadi fi'il. Misalnya tadi kan ada kata ini saya tulis yadhabu. Yadhabu. Ini dia laki-laki akan pergi. Kalau saya akan pergi, tinggal saya ganti nih. Menjadi a, adhabu. Harokatnya tidak berubah, hurufnya saja ganti. Paham? Kalau kami, nadhabu. Kalau dia perempuan, tadhabu. Kalau kamu, tadhabu. Aduh, paham penggunaannya? Ini nanti dalam bercakap. Kalau ini bukan di dunia sini. Karena di sorof itu membentuk kata. Dipahami kan? Dipahami kan? Yang jelas, di sorof itu hanya memperkenalkan dulu bahwa kalau fi'il mati diawali oleh ini a, atau nun, atau ya, atau ta, maka fi'il mudhari jadinya. Antum terjemahkan sedang atau akan. Tergantung nanti saya sedang atau akan. Kamu sedang atau akan. Kami sedang atau akan. Kamu sedang atau akan. Dia sedang atau akan. Tergantung antum nanti. Kapan diawali oleh ana itu? Fi'il mudhari. Paham dasar maknanya ini? Paham ini? Siapa yang belum paham? Ingat, fi'il mudhari diambil dari fi'il madhi. Jangan bertanya dulu bagaimana cara buatnya. Ada nanti. Setelah kita tahu nanti semua bentuk fi'il madhi. Nanti ada cara buat fi'il mudhari. Ada cara buat fi'il mudhari. Ada waktunya. Ada waktunya. InsyaAllah ta'ala. Dipahami ini fi'il mudhari? Lihat contohnya. Contoh. Yaktubu. Sedang atau akan menulis. Sengaja anak tidak kasih masuk dia. Karena nanti bisa jadi saya. Bisa jadi kamu. Dipahami ini? Jelas ini kan? Kan nanti akan berubah itu ya-nya. Menjadi hamzah. Menjadi ta. Menjadi nun. Iya. Yeah. Sedang atau akan menulis. Yaftahu. Sedang atau akan membuka. Yajlisu. Sedang atau akan duduk. Yadhabu. Sedang atau akan pergi. Jelas ini ya? Jelas ya? Fi'il mudhari. Siapa yang belum jelas? Jujur. Mana Pak Adi? Pak Haji Mukhlis, mana? Anak angkat tak? Tidak hadir. Siapa yang belum paham? Angkat tangan. Saya kasih hadiah. Yang mengaku. Aman. Hadiah tidak jadi. Alhamdulillah. Lanjut. Jenis ketiga. Dilihat dari waktu, makna dan waktunya. Ada namanya fi'il amr. Ini yang belum datang sama sekali contohnya. Tapi ana sudah pernah isyaratkan tadi. Fi'il amr. Fi'il artinya kata kerja. Amr artinya perintah. Antum sudah bisa bayangkan apa maksudnya. Kata kerja perintah. Apa terjemahannya? Fi'il amr adalah kata yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Fi'il yang menunjukkan atas kejadian yang diinginkan terjadinya. Setelah waktu atau terus terjadinya. Setelah waktu berbicara. Ketika antum ngomong, antum inginkan hal itu terjadi. Atau antum inginkan hal itu terus terjadi.
Dalam terjemahan paling gampang dia kata kerja perintah. Artinya maknanya perintah. Kalau tulis, tulislah. Kalau membuka, bukalah. Kalau membaca, bacalah. Kapan terjemahannya seperti itu? Maka dia menjadi fi'il apa? Fi'il amr. Tadi Ana sudah katakan kalau fi'il mudhari dari mana? Kalau fi'il mudhari dari mana? Madi. Fi'il amr itu fi'il amr. Ya. Disebut fi'il amr. Dia asalnya dari fi'il mudhari. Jadi ini terikat. Kata kerja itu terikat. Asal fi'il madi. Bisa dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Dari mudhari bisa menjadi amr. Dipahami ini? Karena ini proses dari mudhari ke amr membutuhkan langkah yang lebih panjang. Ada 4 langkah. Kalau tadi kan dari madi ke mudhari 1 langkah. Tambahkan apa? Tambahkan apa? Ana itu selesai. Itu 1 langkah. Itu mudah Ana contohkan sekarang. Tapi untuk membuat dari mudhari ke amr itu membutuhkan 4 langkah. Antum harus mempelajari 4 jurus baru bisa. Itu kita akhirkan di tempatnya. Sekarang ini maknanya dulu. Adapun cara membuatnya kita akhirkan di waktunya. Antum bisa bersabar sampai di situ? Bisa insya Allah. Iya, kita akan dapat itu paling lambat di pertemuan keempat. Insya Allah. Kalau tidak di pertemuan ke-5. Tergantung pemahaman kita nanti. Iya. Yang jelas di sini, kalau fi'il amr jadinya terjemahannya perintah. Maknanya saja dulu di sini. Bentuknya jangan dulu. Karena memerlukan 4 langkah. Cara membuatnya. Jadi agak lebih sulit daripada fi'il mudhari. Dan fi'il amr nanti antum harus hafal langkah cara membuatnya. Supaya dengan cara membuatnya itu antum tahu cirinya. Kenapa? Karena fi'il amr tidak ada di kamus, tidak ditulis. Kalau fi'il madi, fi'il mudhari masih ditulis. Fi'il amr tidak ada di kamus. Berarti otomatis harus antum hafal teorinya. Baru antum akan tahu itu fi'il amr. Dan antum akan bisa mengungkapkan fi'il amr kalau antum tahu. Karena dia bukan kata baru. Dia adalah pecahan dari fi'il mudhari. Lihat terjemahannya contoh. Uktub. Tulislah. Iftah. Bukalah. Ijlis. Duduklah. Idhab. Pergilah. Kalau ada kata kerja perintah begitu, maka namanya apa? Fi'il amr. Tidak usah takut sebutkan namanya langsung. Misalnya antum dapat kata qoro'a, telah membaca. Telah membaca. Apa itu? Fi'il apa? Fi'il madhi. Kalau dapat kata telah, fi'il madhi. Yakro'u, sedang membaca. Ikro, bacalah. Langsung antum tahu itu fi'il amr karena kata kerja perintah. Jadi dari artinya tadi itu, dari maknanya antum bisa kasih tahu orang ini fi'il ini. Contoh lain lagi. Alima, telah mengetahui. Antum sebutkan fi'il apa? Alima, telah mengetahui. Apa? Fi'il madhi. Ya'lamu, sedang atau akan mengetahui. I'lam, ketahuilah. Fi'il apa? Amr. Contoh lain lagi. Contoh terakhir baru kita pindah. Syariba, telah minum. Yashrobu, sedang minum. Ishrob, minumlah.
Fi'il apa? Fi'il apa? Hah? Ulang? Amar. Jelas berarti? Jelas? Selesai. Berdasarkan maknanya dan waktunya. Jelas ini? Berikutnya lagi. Fi'il ditinjau dari sisi kebutuhannya kepada objek atau tidak. Ini fi'il butuh objek enggak dalam konteks kalimat? Atau tidak butuh? Ini juga dibutuhkan. Apalagi bagi orang yang bercakap. Demikian pula lebih penting lagi untuk diketahui oleh orang yang baca kitab. Karena dalam baca kitab itu kita harus tahu. Ini kata punya objek atau tidak. Terkait dengan bacaan yang gundul. Iya, terkait dengan bacaan yang gundul. Kalau orang yang bercakap dia butuhkan. Karena kalau butuh objek dan dia tidak datangkan, masih belum sempurna kalimatnya. Kalau tidak butuh objek, dia bercakap, tidak dia datangkan objeknya, tidak mengapa. Orang sudah paham. Orang sudah paham. Berarti antum harus tahu bentuk fi'il. Dilihat dari dia butuh kepada objek atau tidak. Apa cirinya? Ini semua harus antum tahu. Lihat. Yang pertama ada namanya fi'il muta'addi. Ditinjau dari butuh atau tidaknya kepada objek. Ada yang disebut dengan fi'il muta'addi. Ini istilah semua ya. Nama-nama ini harus ada di otak. Harus diingat. Ada namanya fi'il muta'addi. Kalau waktu mati mudhari amr. Butuh atau tidak ke objek, namanya lain lagi. Pertama ada namanya fi'il muta'addi. Apa itu fi'il muta'addi? Kapan saya bilang ini fi'il muta'addi? Lihat pengertiannya. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang butuh pada objek. Ketika dikatakan ini fi'il muta'addi. Oh, butuh pada objek. Dipahami ini? Butuh pada apa? Objek. Ketika diucapkan. Istilah nahwunya bagi teman-teman yang sudah belajar buku sebelumnya. Butuh kepada maf'ulun bih. Bagi yang sudah ikut sebelumnya. Yang pelajaran kita berapa kali pertemuan sebelumnya? Berapa? 13 kali pertemuan sebelum Ramadan. Bagi yang sudah ikut di sini objek ini maksudnya maf'ulun bih. Tapi kan tidak bisa dibahasakan dengan maf'ulun bih di sini. Kan ini bahasa Arab dari nol, beda bidangnya. Iya. Beda pembahasannya. Jangan disamakan. Karena kapan kita samakan sementara ada yang belum belajar nahwu akan bingung kalau disebut maf'ulun bih. Tapi kalau bilang objek insya Allah semua paham. Dipahamkan? Karena ketika seorang mengungkapkan sebuah ungkapan ada kata kerja, ada yang mengerjakan pekerjaan itu dan ada yang dikenai pekerjaan. Yang dikenai pekerjaan itu dinamakan objek. Dalam bahasa Arabnya disebut dengan maf'ulun bih, istilah nahwunya. Istilah nahwunya. Sekarang itu disebut dengan fi'il muta'addi. Contoh, doroba Yusufu kalban. Mana objeknya? Kalban. Yang dipukul. Yusuf memukul anjing. Yang dipukul itu disebut objeknya. Dalam istilah nahwunya disebut maf'ulun bih. Disebut dengan maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih hukumnya mansub. Itu di pelajaran nahwu. Makanya dibaca kalban. Berarti kata doroba ini disebut fi'il muta'addi. Paham fokus kita? Karena kita tidak belajar susunan kalimat. Kita hanya belajar kosakatanya. Ini doroba fi'il muta'addi. Kenapa? Ada objeknya di situ. Dipahami ini? Ada objeknya. Contoh lain di situ lagi. Fataha Yusufu baban. Yusuf telah membuka pintu. Yusuf telah membuka pintu. Ini baban disebut objeknya. Berarti fataha fi'il apa namanya? Fi'il apa namanya? Muta'addi. Kenapa?
Karena ada objeknya di dalam kalimat. Dipahami ini? Contoh ketiga, gosala Yusufu thauban. Gosala Yusufu thauban. Thauban itu disebut objeknya. Iya. Maka gosala disebut dengan fi'il apa? Fi'il muta'addi. Kenapa? Karena ada objeknya di situ. Sebentar akan lebih jauh lagi kita akan kenal dia walaupun tidak tersusun. Bisa dilihat dari terjemahannya. Iya. Dari ciri-cirinya. Ciri-ciri ini ana harap antum hafal. Paling sedikit antum pahami. Karena nanti kalau antum bisa hafal atau pahami, antum bisa tentukan ini muta'addi. Ini muta'addi. Ciri-ciri fi'il muta'addi. Ya, ciri-ciri fi'il muta'addi. Pertama bisa bersambung dengan domir ha. Pertama bisa bersambung dengan domir ha. Dalam kalimat. Kata itu bisa bersambung dengan domir ha. Kata ganti. Ha. Maka langsung antum katakan ini fi'il muta'addi. Sekedar dilihat saja. Lihat contoh. As-saubu gosalahu Yusufu. Lihat. Gosalahu. Bersambung dengan apa itu? Ha. Berarti dia apa? Fi'il apa? Muta'addi. Walaupun antum tidak tahu terjemahannya. Sekedar dilihat. Bersambung dengan ha. Maka langsung bilang muta'addi. Al-kalbu dorobahu Yusufu. Mana dia? Dorobahu. Bersambung dengan domir apa? Ha. Maka dia fi'il apa? Maka dia fi'il apa? Muta'addi. Demikian pula contoh ketiga. Al-babu fatahahu Yusufu. Perhatikan kata fataha. Bersambung dengan domir ha. Langsung antum katakan ini fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Tidak perlu ragu. Dipahami nih? Ciri kedua. Itu sekedar dilihat. Langsung antum bisa katakan. Ciri kedua. Kalau ciri kedua dikaji dari sisi terjemahannya. Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Atau hati atau perasaan. Kapan dilakukan oleh salah satu anggota badan? Bukan seluruh badan. Tapi perbuatan itu dilakukan oleh salah satu saja anggota badan antum. Misalnya dilakukan oleh tangan, muta'addi. Dilakukan oleh mata, muta'addi. Dilakukan oleh telinga, muta'addi. Dilakukan oleh mulut, muta'addi. Dilakukan oleh kaki, muta'addi. Ada paham? Dipahami nih? Contoh misalnya, contoh. Walaupun antum tidak lihat buku. Kataba, menulis. Apa ini? Fi'il apa ini? Dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek. Kalau dilihat dari waktu dan maknanya kan jelas fi'il madhi. Tapi pelajaran kita sekarang ini. Kataba. Tinggal antum kaji. Kan tidak bersambung dengan apa-apa ini. Kataba artinya menulis. Seorang menulis pakai salah satu anggota badan atau seluruh badannya. Apa? Salah satu. Berarti fi'il apa? Fi'il apa? Muta'addi. Antum dapat kata misalnya syariba. Minum. Fi'il apa ini? Fi'il apa ini? Cepat, keras. Apa? Apa? Muta'addi. Antum dapat lagi kata fataha. Membuka. 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 Fataha. Qoro'a. Membaca. Qoro'a membaca. Sami'a. Mendengar. Nadhoro. Melihat. Nadhoro melihat.
Khoroja, keluar. Keluar. Muta'addi atau bukan ini? Muta'addi. Kenapa? Keluar pakai kaki. Kaki tak saja. Atau seluruh badan tak. Jadi jalan saja kaki tak keluar, badan tak di dalam rumah. Jadi kan ciri-ciri muta'addi hanya salah satu saja. Kalau ikut walaupun kaki yang melangkah, tapi seluruh badan kita ikut, bukan muta'addi. Dipahami? Yakin kita? Saya bilang lagi, dhahaba, pergi. Muta'addi atau bukan? Hah? Dhahaba. Dhahaba. Kita. Dhahaba pergi. Muta'addi. Hah? Tidak. Bukan muta'addi. Jelas ini? Jelas ini? Siapa yang belum jelas muta'addi? Abu Rafa? Jelas. Coba. Tes. Coba, bisa? Bisa dites. Saya bilang begini Pak, Abu Rafa. Iya. Saya katakan misalnya, gosala, mencuci. Apa? Muta'addi atau bukan? Bu? Muta'addi. Kenapa? Apa maksudnya begini-begini? Coret-coret? Apa itu? Dilakukan oleh apa dia bilang? Dilakukan oleh salah satu anggota badan. Iya kan? Gosala, mencuci. Tapi kalau saya bilang begini Abu Rafa. Saya bilang misalnya dapat kata dalam bahasa Arab roja'a, kembali. Muta'addi atau bukan? Kalau dia kembali pakai kakinya? Gimana ini? Cukup bilang muta'addi atau bukan? Kembali. Muta'addi atau bukan? Bukan. Karena kembali pakai seluruh anggota badan. Kan kalau kita kembali dari tempat dari JF nanti ke rumah pakai apa? Kaki kan salah satu, tapi badan ikut enggak? Ikut. Kalau kaki tak saja bahaya orang di rumah. Iya. Dipaham berarti ini? Lawannya. Kalau antum mampu memahami ini, maka lawannya mudah. Karena cuma ada dua. Bentuk kedua ada namanya fi'il lazim. Ini lawannya. Yang tidak butuh pada objek namanya lazim. Ini harus nama-namanya diingat. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Saya ulangi. Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak butuh pada objek. Contoh, Zahaba Yusufu. Yusuf telah pergi. Qa'ada Yusuf. Yusuf telah duduk. Baro'a Yusufu. Yusuf telah sembuh. Ini fi'il lazim. Kalimat itu selalu ada dua saja. Tidak butuh objek. Kalimat kata yang ketiga. Cirinya. Ciri-ciri fi'il lazim. Tidak bisa bersambung dengan dhamir ha. Lawannya, lawan dari muta'addi. Kalau dalam kalimat tidak bisa bersambung dengan dhamir ha.
dan dilakukan oleh seluruh badan. Ciri fi'il mutalazim, seluruh badan melakukannya. Dipahami ini? Contoh tadi, dahaba, qa'ada, duduk. Duduk ini muta'addi atau lazim? Duduk. Tapi kan duduk pakai pantat. Apa? Nah, tapi kan semua badan ikut duduk. Iya kan? Berarti itu seluruh badan. Walaupun yang kena lantai apa? Pantat. Dipahamkan? Kena lantai pantat. Atau ada orang duduk pakai kepalanya. Tapi kan yang lainnya ikut. Yang lainnya apa? Ikut. Jelas ya? Ini lawannya. Ya, contoh di situ dahaba, qa'ada, baro'a, qoma. Qoma artinya berdiri. Ya. Khoroja, keluar. Semua ini disebut dengan fi'il apa? Lazim. Nah, ini antum ingat kembali. Dilihat dari waktunya 3. Mati, mudhari, amr. Dilihat dari butuh atau tidaknya kepada objek 2. Muta'addi dan lazim. Sudah dikasih semua cirinya. Paham ya? Sebelum lanjut, ada yang bertanya? Ini kita pelan-pelan ya, karena ini dari dasar. Ada yang bertanya? Tidak ada, alhamdulillah. Berikutnya lagi, fi'il ditinjau dari lafadznya. Ini yang paling lama, ini yang paling panjang. Silakan Pak. Iya. Kan domir itu bahkan kata ganti. Iya, maf'ulnya kan objeknya. Tapi kan kembali ke kalb. Enggak, kan dia di awal kalimat Pak. Kalau di awal kalimat kan mubtada. Bagi yang belajar nahwu sebelumnya. Kan isim di awal kalimat kan adalah sebagai apa? Mubtada. Ada lagi? Sekarang berikutnya. Ini yang paling lama ini. Karena kita akan mengkaji 22 bentuk. Ini mungkin kita tidak bisa selesaikan hari ini. Bisa sampai di pertemuan akan datang. Fi'il ditinjau dari lafadznya. Sekarang kita akan mempelajari seluruh lafadz fi'il yang ada dalam bahasa Arab. Diwakilkan dengan polanya. Kita baca. Yang pertama ada namanya fi'il mujarrad. Yang pertama ada namanya fi'il mujarrad. Apa itu fi'il mujarrad? Apa itu fi'il mujarrad? Itu dulu yang perlu dipahami. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua hurufnya adalah asli. Tidak ada penambahan. Ketika kita lihat kata ini, semua hurufnya asli. Kan dalam bahasa Arab itu ada 2 bentuk. Ada bentuk asli, ada bentuk yang telah ditambah. Dipahami kan? Kita contohkan sebelumnya, waktu pembahasan pendahuluan, kata akroma. Kata apa? Akroma, yang mana kita katakan aslinya apa? Karuma. Kata akroma, aslinya apa? Karuma. Ini namanya bentuk asli. Ini akroma bentuk yang sudah ada tambahannya. Bentuk asli ini disebut dengan kata mujarrad. Dipahami nih? Ini juga namanya penting. Iya. Mengetahui nama untuk bentuk asli. Nama bentuk asli.
Jadi kata akroma ini bentuk yang sudah ada penambahan hurufnya. Sementara kata karuma ini bentuk yang belum ada penambahannya. Bentuk yang belum ada penambahannya disebut dengan kata mujarrad. Dipahami ini? Paham ya? Disebut dengan kata apa? Mujarrad. Ketika anak katakan ini kata semua hurufnya asli. Langsung antum bilang apa? Fi'il apa itu? Fi'il mujarrad. Paham kan? Fi'il apa? Mujarrad. Jadi antum mengungkapkan sekarang sudah pakai istilah. Sudah pakai istilah. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang semua huruf aslinya, semua hurufnya adalah asli. Dan Anas sudah isyaratkan di pendahuluan, fi'il itu kalau dia asli cuma ada dua. Ada asli 3 dan ada asli 4. Tidak ada fi'il yang asli 5. Kalau ada kata asli 5 maka ketahuilah itu hanya terjadi pada siapa? Isim. Sudah anak kasih antum di pendahuluan di pertemuan pertama. Sekarang pertanyaan kita. Kalau asli 3 apa namanya? Dan kalau asli 4 apa namanya? Nah, ini juga kita akan pelajari namanya. Ini kan kita mengenal istilah dulu. Sama dengan pelajaran nahwu dulu. Kita mengenal istilah. Walaupun istilah ini bagi orang yang baca kitab gundul tidak terlalu dia butuhkan. Istilah ini. Bagi orang yang mau baca kitab gundul, tidak tahu ini istilah, tidak ada masalah. Cuman kalau antum paham, antum tahu itu ilmu lebih. Ilmu lebih. Apalagi orang yang tumbuh di atas bahasa Arab. Dia mau mengajarkan sorof. Tapi tidak ada yang dia tahu istilah sorof. Sama hal dengan orang yang belajar nahwu tapi tidak tahu i'rab. Sama, ya percuma. Percuma. Dia mau mengajarkan sorof tapi tidak tahu istilah-istilah dalam ilmu tasrif. Iya kan? Ini untuk yang lebih jauh. Tapi kalau antum misalnya, antum tidak bisa hafal namanya, tidak ada masalah. Tapi kalau bisa paham itu sudah ada ilmu tambahan. Sekarang antum sudah paham, oh kalau hurufnya asli namanya mujarrad. Sekarang tinggal tambah, kalau asli 3, lihat lebih jauh. Fi'il mujarrad terbagi 2. Antum sudah paham kenapa terbagi 2 ya? Karena cuma ada 2 asli dalam fi'il. Asli 3 dan asli 4. Sekarang kita pelajari dulu yang asli 3. Yang pertama A, fi'il mujarrad sulasi. Mujarrad artinya asli, sulasi artinya 3. Disebut dengan mujarrad sulasi. Atau kadang juga mereka bilang dengan sulasi mujarrad. Sama saja. Ungkapan itu dibalik boleh. Antum boleh katakan mujarrad sulasi asli 3. Boleh juga antum bilang sulasi mujarrad 3 asli. Asli Makassar, Makassar asli. Gimana itu? Hah? Seperti itu takbirnya. Iya. Ini Pak Tri asli Makassar. Ini Pak Tri asli Makassar. Makassar asli. Sama takbirnya juga ini. Ini hanya istilah. Kalau istilah dunia orang-orang yang memiliki istilah, la musyahata fil istilah. Tidak ada kritikan dalam istilah. Artinya antum mau mengungkapkan apa yang penting maknanya sama. Antum mau bilang sulasi mujarrad, mujarrad sulasi, silakan. Di sini anak takbir dengan mujarrad sulasi. Karena mujarrad aslinya. Kemudian mujarrad terbagi 2. Ada sulasi 3 dan ada nanti selain 3. Ini dulu. Mujarrad sulasi. Apa itu mujarrad sulasi? Fi'il mujarrad sulasi adalah apa yang fi'il madinya
3 huruf asli. Paham ya? Mujarrad sulasi adalah apa yang fi'il madinya 3 huruf asli. Kalau hurufnya asli 3 huruf, namanya mujarrad apa? Sulasi. Fi'il mujarrad sulasi, sekarang kita lebih jauh lagi. Fi'il mujarrad sulasi, jika dilihat dari fi'il madinya. Kalau dia 3 huruf, dilihat dari fi'il madinya. Maka hanya ada 3 wazan. Ini saudara, berdasarkan penelitian. Kalau ada yang keempat, mereka akan mendapatkannya. Artinya kalau antum dapat, ini fi'il madi. Jumlah hurufnya 1, 2, 3. Maka tidak akan keluar dari 3 bentuk ini. Kapanpun, dimanapun, hanya ini yang boleh antum baca. Tidak boleh yang lain. Karena ini diteliti. Bentuk pertama fa'ala. Bentuk kedua fa'ila. Bentuk ketiga fa'ula. Ini 3 pola untuk fi'il madi yang 3 huruf. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. 3 pola ini. Tidak ada bentuk lain. Antum dapat kata misalnya. Tertulis. Gundul. Maka ini pasti huruf pertamanya fathah. Huruf terakhirnya pasti fathah. Tinggal huruf tengahnya ini. Bisa A, bisa U, bisa I. Artinya bisa saja ini hu, bisa ha, bisa hi. Kan cuma 3, tidak ada keempat. Dipahami ini? Antum dapat misalnya kata lagi ya, bentuk yang kedua kata seperti ini. Fa-ro-ha. Kata pertama itu pasti fathah. Kata terakhir pasti fathah. Sisa kata tengahnya. Bisa saja ru, bisa ro, bisa ri. Paham kan? Dipahami ini. Nanti antum dapat lagi kata misalnya ya, kata seperti ini. Huruf fa-nya pasti fathah, ha-nya pasti fathah. Tengahnya ini bisa hu, bisa tu, bisa ta, bisa ti. Kan cuma 3 bentuk fi'il madi. Nanti untuk diketahui itu harokatnya lihat kamus. Lihat kamus. Yang jelas untuk pemahaman dasar sekarang ini, kalau dia 3 huruf, maka tidak akan keluar dari 3 bentuk. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Antum paham pola yang pertama ini, 3 asli ini, itu sudah kebanyakan pola bahasa Arab antum hafal. Karena kata terbanyak dalam bahasa Arab, anak katakan di pertemuan yang lalu, 3 huruf. Antum paham ini? 3 huruf. Iya, ini dilihat dari madinya. 3 bentuk, 3 wazan. Namun jika dipasangkan dengan fi'il mudhari'nya, maka semuanya dah jadi 6 bab. Kalau dipasangkan dengan fi'il mudhari', maka semuanya jadi 6. Kenapa? Sebentar baru kita baca di buku. Karena kalau bentuknya pola pertama fa'ala, itu fi'il mudhari'nya bisa 3. Ini antum tidak usah tulis, sudah dikirim tadi di grup yang bahasa Arab dari 0. Kalau yang belum masuk, ikhwan luar masuk di situ karena akan dikirim di situ. Ini sudah ada kesimpulannya, dikirim di grup tadi. Sebelum asar ya. Bahkan sebelum zuhur dikirim. Itu yang gambar wazan. Itu yang kita akan pelajari selama ini, yang ini. Fi'i dilihat dari lafadznya. Kalau dia fa'ala, maka ya fi'il mudhari'nya itu bisa 3. Ini huruf pertamanya pasti fathah semuanya. Huruf keduanya itu pasti sukun semuanya. Huruf terakhirnya itu di dhamma semuanya.
Yang berbeda adalah huruf sebelum terakhir. Itu kalau dia fa'ala, huruf sebelum terakhir bisa di dhammah, bisa di kasroh, bisa di fathah. Jadi di sini berarti ini 1, 2, 3. Itu sudah 3. Paham? Artinya gini, kalau antum dapat kata fa'ala, maka fi'il mudhari'nya, ini fi'il mudhari namanya ini, kan ada huruf ana itunya. Dipasangkan dengan fi'il mudhari. Jika dipasangkan dengan fi'il mudhari, maka tebakannya bisa yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Paham ini? Kalau antum dapat kata fa'ala, polanya. Misal, antum dapat kata kataba. Kalau saya buat fi'il mudhari dari kata ini, awalnya bisa ya kan, bisa hamzah, bisa nun, bisa ta. Kita pakaikan saja dulu ya. Huruf pertamanya itu pasti fathah. Huruf keduanya sukun, huruf terakhirnya dhammah. Karena dia bentuknya kata fa'ala, bisa saja sini tu, ti, ta. Bisa saja. Dipahami nih? Dipahami? Karena yang berbeda ini adalah huruf ini sebelum terakhir, maka di kamus hanya lambang dikasih. Tidak ditulis fi'il mudhari. Itu hanya dikasih kode. Kalau seandainya ini adalah dhammah, maka dia akan kasih kataba. Dia akan tulis nanti di kamus kataba. Setelahnya ada garis di dhammah. Itu harokat sebelum terakhir itu. Karena pertama pasti ya. Ya kan? Kedua pasti sukun. Ini yang kedua. Pasti sukun. Terakhir pasti dhammah. Yang berbeda yang mana? Kan sebelum terakhir. Maka dia kasih kode saja begini. Garis baru dhammah. Berarti apa tadi itu kata ba? Yaktubu. Dipahami nih? Pahami nih? Dapat lagi misalnya dapat kata fataha. Kan kalau saya tulis fi'il mudhari ya pasti. Fa-nya pasti sukun. Huruf terakhirnya pasti dhammah. Ta-nya ini. Apa harokatnya? Dia kasih lambang garis baru dia fathah. Berarti yaftahu. Dipahami? Dipahami ini? Itu kodenya itu. Karena yang berubah, yang beda hanya di situ. Yang beda, yang berubah hanya di situ. Iya. Misalnya lagi, nanti dia dapat kata misalnya dalam bahasa Arab, gosala. Kan kalau saya tulis ini fi'il mudhari'nya, ya. Ini pasti, ya. Huruf kedua, sukun. Huruf terakhir pasti, dhammah. Ini, sinnya. Apa harokatnya? Dia kasih antum nanti garis, baru dia kasroh. Berarti yaksilu. Karena itu yang beda. Ini sama ini lihat kamus. Kalau dia 3 huruf. Karena kemungkinan kalau dia fa'ala bisa saja yaf'ulu. Bisa saja yaf'ilu. Bisa saja apa? Yaf'alu. Tapi nanti ada penelitian yang membuat kita bahagia sedikit. Karena kata nanti misalnya kalau dia fa'ala, fi'il mudhari'nya yaf'alu, ada penelitiannya. Pasti bentuknya seperti ini hurufnya. Nah itu yang membuat kita bahagia dalam belajar bahasa Arab. Kadang kita tidak lihat kamus, sudah tahu harokatnya. Sudah tahu harokatnya. Jelas ini? Berarti ini sudah berapa ini? Sudah berapa ini?
Kan tadi kalau dipasangkan dengan fi'il mudhari ada berapa? Yang 3 asli. Ada berapa? 6. Ini 3. Kita cari lagi. Kan masih ada 3 lagi. Nah, dibawa. Kalau dia bentuknya adalah fa'ila. Pola madinya. Kan kalau madinya fa'ala sudah. Dia 3. Kalau dia pola madinya fa'ila. Maka fi'il mudhari'nya ada 2. Bukan 3. Ada 2. Dia nanti huruf pertama masih sama, pasti fathah. Huruf kedua masih sama, pasti sukun. Huruf terakhir sama, dhammah. Sebelum terakhir, dia hanya bisa di fathah sama di kasroh. Yang kurang tidak ada yang di dhammah. Kalau antum dapat fi'il madi fa'ila, jangan pernah tebak menjadi yaf'ulu. Salah besar. Karena tidak punya fi'il mudhari yang yaf'ulu. Paham ini? Terus yang membuat kita bahagia dalam fa'ila ini, kalau dia yaf'ilu itu hanya ada 15 kata dalam bahasa Arab. Berdasarkan penelitian. Artinya selain 15 itu yaf'alu. Paham? Nanti antum akan dikasih di buku 15 itu siapa saja. Supaya memudahkan pemula. Ini kan yang dari 0. Yang dari 0 itu butuh yang seperti itu. Anda paham ini? Karena kita yang dari 0 tidak bisa terlalu luas dikasih. Khayalannya, pengetahuannya. Karena nanti akan hilang. Kalau terlalu luas. Tapi kalau dikasih kaidah yang sempit seperti ini, mudah baginya untuk memahami dengan cepat. Bayangkan. Dia, kalau dikatakan ada kata fa'ilah, bukan dari 15 itu, sudah langsung antum bisa buat yaf'alu. Tidak perlu lihat kamus. Contoh. Ana bilang misalnya, fariha, bukan dari 15. Apa fi'il mudhari'nya? Langsung ambil yang ini. Ambil ini yang atas. Yaf'alu. Ambil harokat dan sukunnya. Hurufnya saja diganti. Jadi fariha antum buat fi'il mudhari'nya. Begini. Iya. Fariha antum buat fi'il mudhari'nya. Harokati. Iya, huruf pertama apa? Fathah. Huruf kedua sukun. Huruf terakhir dhammah. Sebelum terakhir fathah. Karena bukan dari 15. Antum paham ini? Bukan dari apa? 15. Antum dapat lagi kata hazina. Bukan dari 15. Ha. Ya. Langsung tambah ya. Tambah ya begini. Ya. Baru harokati. Berarti ya, sukun, za, nu. Dipahami ini? Jelas ini. Antum dapat kata misalnya lagi godiba. Antum dapat kata godiba. Bukan dari 15. Apa jadinya? Ulang. Antum dapat kata misalnya ya. Syariba. Bukan dari 15. Apa? Jelas berarti. Antum dapat kata misalnya. Hasiba. Dari 15. Hati-hati. Hasiba. Termasuk dari 15. Apa? Ulang. Dipahami? Selesai cerita. Berarti kalau saya jumlah antum sudah hafal lebih dari setengah kosakata bahasa Arab itu. Jadi saya jumlah ya. Tadi sudah 3 kan? Berarti ini 4. Ini 5. Sisa berapa? Hah? 1. Kan cuma 6. Kalau dia 3 huruf. Sisa 1.
yaitu sisa fa'ula. Kalau ada fi'il madi bentuknya fa'ula, maka bentuk fi'il mudhari'nya cuma ada satu. Ini yang membuat kita lebih bahagia lagi daripada yang tadi. Karena cuma ada satu fi'il mudhari'nya. Artinya hampir-hampir, bukan lagi hampir. Dipastikan antum jangan lihat kamus. Yang penting antum tahu pola madinya. Pasti pola madinya adalah bentuknya adalah huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, huruf ketiga dhammah, huruf terakhir dhammah. Yaf'ulu. Inilah bentuk keenam. Ini disebut dengan bentuk keenam dari 3 asli. Inilah 6 bentuk. Tidak ada bentuk lain. Kalau antum dapat ini yang terakhir fa'ula, tutup mata ucapkan yaf'ulu. Dia tidak akan pernah yaf'ilu, tidak akan pernah yaf'alu. Siapa yang mengungkapkan yaf'alu, salah sekali. Anu paham ini? Dipahami ini? Dipastikan. Iya. Contoh kata. Antum dapat kata ini. Antum ditanya fi'il mudhari'nya. Tidak perlu lihat kamus. Antum dapat kata karuma. Apa fi'il mudhari'nya? Karuma. Tinggal antum tambah ya, tambah ro, ni mim. Apa harokatnya ini? Huruf pertama fathah, kedua sukun, setelahnya dhammah terakhir. Dhammah. Karuma. Karuma. Buat karuma. Hasuna. 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 Tohuro. 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 Ba'uda. Bukan ya'budu, beda itu, beda itu. Kalau ya'budu dari kata abada. Kalau abada, ya'budu. Kalau ini bukan, ini dari kata ba'uda. Beda artinya. Ba'uda. Apa? Ulang. Saya tidak dengar lagi suaranya. Atau masjid terlalu besar. Jadi suaranya kecil. Ba'uda. Ba'uda. Bisa enggak ya ba'adu? Ya bi'idu. Enggak bisa. Karena kalau di doma huruf tengahnya, pasti di doma juga huruf tengahnya di sana. Berdasarkan penelitian. Ini hal yang mendasar. Paham kan? 6. 6 inilah kita akan pelajari. Ini Anda sengaja kasih dulu di sini. Antum tidak perlu tulis, ini kan tinggal contoh. Sudah kita kirimkan sebelumnya di grup. Ya, grup ikhwan luar yang belajar bahasa Arab dari 0. Paham kan? Yang belum masuk bisa dimasukkan nomornya di situ. Supaya mendapatkan kalau ada seperti ini. Untuk menghemat waktu. Antum kan di luar banyak kesibukan. Tidak sempat untuk menulis. Kita tuliskan. Paham kan? Jelas ini? Alhamdulillah. Pokoknya antum dimanjakan. Karena Allah tahu antum malas. Dipahami ini? Nah, dulu kan tidak ada teori seperti ini. Tidak ada. Tidak ada. Setelah itu orang tulis teori. Orang meneliti. Kita tinggal memahaminya saja. Ini selesai. Sisa 4 menit. Gimana menurut antum? Kita langsung ambil ini bab 1. Atau nanti? Gimana menurut antum? Yang mau sekarang? Berapa orang? 1. Antum 1, Pak. Ini sementara banyak sekali. Tapi Bapak tentara, gimana Pak? Apa kita bilang? Sekarang. Kalau kita bilang sekarang ini saya mulai. Jangan sekarang. Baiklah Pak. Alhamdulillah.
Nah, ini insya Allah semoga pertemuan yang depan itu kita masuk mempelajari 6 itu secara rinci lagi. Ini tadi itu baru garis besar. Tapi itu pokoknya. Itu pokoknya. Itu sudah setengah dari yang asli 3. Tinggal kelengkapannya di buku. Karena di buku lebih rinci lagi. Lebih rinci lagi. Alhamdulillah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Nanti kan ada tempatnya. Nanti itu bentuk fiil dari sisi lain. Itu pun setelah kita tahu 22. Ini kan baru 6. Nanti kita akan pelajari itu 22 bentuk. Ini baru 6. Setelah selesai ini 22 baru kita bentuk itu. Sabar Pak. Iya. Alhamdulillah. Ada lagi? Alhamdulillah. Tidak ada. Kita tutup kalau begitu. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.